Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Ta'ala, sebelumnya mohon maaf karena lupa, tidak teringat jadwal di Nusa Batam. Baik, kita bahas tentang anak butuh bereksplorasi, mengeksplor itu mengeluarkan ide-ide, kreativitas, dan juga hobi, keinginan, minat dan bakat ini sebenarnya di sini. Lah, kebutuhan untuk mengeksplor ini tidak akan pernah didapat anak kalau kebutuhan yang pertama. Apa yang pertama itu? Apa kebutuhan yang pertama? Masalah makan, fisiknya. Yang kedua, kebutuhan tentang anak butuh rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, ini anak kalau nggak aman, nggak nyaman, selalu ketakutan, selalu merasa takut untuk mencoba, takut disalahkan, takut dikoreksi, takut dibentak, takut dihukum. Nggak sempat dia mengeksplor idenya. Nanti aku salah, nanti aku takut, nanti aku dibentak, nanti aku dihukum. Kalau kebutuhan yang pertama ini kurang makan, dia pikirannya disibukkan tentang masalah makan, tentang mainan, fisik. Pikirannya disibukkan dengan selalu dihantui rasa takut, rasa ketakutan, terus khawatir. Karena orang tua sering mengoreksi. Makanya sebenarnya sebagian para psikolog mengatakan jangan terlalu sering melarang anak. Jangan terlalu sering mengatakan jangan. Itu benar. Kan ada yang ditulisan di Facebook atau di medsos, Lukman aja la tusyrik billah, jangan kau menunjukkan Allah. Ini kata-kata jangan kok di parenting nggak boleh. Maksudnya itu bukan nggak boleh sama sekali. Terlalu sering anak dilarang. Ya, jangan main pasir, jangan main di panasan, jangan main bola siang hari, jangan terus sering jangan. Ya. Anak selalu nggak boleh mengeksplor tadi ya, mengeksplorasi, mewujudkan ide dan gagasan. Terlalu sering dilarang, terlalu sering dicereweti, ya. Terlalu sering dikoreksi, sedikit aja dikoreksi, kesalahan sedikit, semuanya dikoreksi. Akhirnya kita terbentuk sifat, biasanya ibu itu nyinyir terus ya. Kalau bahasa kita itu nyinyir, cerewet terus sama anak. Ya. Salah sedikit dikoreksi, salah sedikit dimarahin, salah sedikit dibentak. Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, bingung dia. Selalu nggak boleh. Bagaimana akan mengeksplor gagasannya, ide-idenya, ya, minat dan potensinya nggak akan berkembang, nggak akan muncul. Setiap anak itu, setiap orang itu ada potensi yang terpendam, ada kelebihan yang Allah berikan. Dan itu hanya akan muncul ketika
anak tumbuh dari lingkungan keluarga yang aman, nyaman. Keluarganya aman, nyaman. Lingkungan juga aman, nyaman. Termasuk masjid, lingkungan aman, nyaman buat anak. Kalau masuk masjid dia takut, dihantui sama rasa takut, gitu ya, takut kena bentak, takut ini, takut dihukum, takut. Kan sebagian masjid seperti itu. Sama anak itu nggak ramah, gitu, nggak ramah. Ya. Ini membuat anak itu akhirnya nanti punya persepsi yang buruk tentang masjid. Ya. Di masjid itu galak-galak, di masjid itu tempat yang nggak enak, di masjid itu tempat yang menakutkan. Mestinya nggak boleh seperti itu, ya. Karena mereka nanti akan menjadi generasi yang memakmurkan masjid. Maka buatlah masjid yang ramah untuk anak. Makanya ada istilah sekarang, sekolah ramah untuk anak. Sekolah itu mestinya sudah dari dulu harus ramah sama anak. Dari dulu gurunya harus paham tempat yang aman dan nyaman untuk anak itu setelah rumah adalah sekolahnya. Nah, sekolahnya, gurunya nggak boleh jadi guru yang galak, guru yang selalu melarang, guru yang selalu mengoreksi anak. Anak salah itu hal biasa. Karena masih proses belajar. Dia ingin mencoba. Rasa penasaran yang tinggi itu butuh disalurkan, butuh dijawab. Guru, orang tua itu harus bisa menebak pikiran anak. Dia penasaran di masalah apa, dia pengen tahu tentang masalah apa. Ya. Jadi bukan nggak boleh pegang pisau, nggak boleh. Kasih tahu, nah, kamu tahu nggak ini untuk apa? Untuk apa? Ini untuk potong sayur. Dia melihat ibunya potong sayur. Untuk potong ayam, dia lihat ketika di pasar bersama ibunya, lihat ada orang potong ayam dengan pisau. Maka dia pengen potong. Tapi nak, yang ini belum waktunya kamu. Kita sebagai orang tua, fungsinya itu tiga. Pertama adalah sebagai motivator. Motivator itu harus bisa menghargai anak. Pertama, menghargai anak ini. Ada inisiatif, ada ide, ada gagasan, ya. Ada kreativitas. Ini dihargai dulu. Anakku punya ide seperti ini. Anakku pengen buat rumah kardus, pengen buat rumah-rumahan. Anakku pengen motong daging ayam, ya. Walaupun tadi bukan ayam beneran, tapi dia pisaunya pisau beneran. Ya. Lah orang tua itu harus memberikan satu, menghargai dulu. Oh, kamu mau mencoba seperti penjual ayam ya. Ini besok ya, ayah belikan, tapi belikan pisaunya jangan pisau ini, pisau plastik. Dia kan hanya baru mau main-main kan, bukan beneran ya. Karena masih TK, masih balita, jangan pegang pisau yang beneran. Maka menjadi fasilitator yang kedua. Fasilitasi anak. Dia pengen pisau yang mainan dari plastik. Kamu ini nak pisaunya. Nah, nanti bisa coba untuk potong
ayam atau potong yang lain. Ayamnya diganti dengan apa? Kue atau apa? Potong kue dan sini. Jadi ketika anak misal dia pegang pisau, bukan jangan namain pisau. Ini bener ini. Masa dibiarin? Ganti. Nah, kamu pisaunya ini ya, belikan pisau mainan. Beli pisau dari. Mau pegang gelas nggak boleh. Jangan pegang gelas. Bingung lagi. Ambil pisau nggak boleh, gelas lagi nggak boleh. Belikan gelas yang plastik kalau takut jatuh. Mau ambil piring sendiri, piringnya juga keramik, kaca, takut pecah. Jangan pegang piring, nggak boleh. Bingung lagi anak. Pisau nggak boleh, gelas nggak boleh, piring nggak boleh. Kasih, kamu piringnya ini nak, plastik, fasilitator. Ya. Main air nggak boleh lagi, main di dekat parit nggak boleh lagi. Alihkan, hindari kata jangan. Mau main dekat pinggir jalan nggak boleh lagi. Ini ayah itu nggak boleh terus, ibu ini nggak boleh terus, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Pegang pisau nggak boleh, pegang gelas nggak boleh, piring nggak boleh, main dekat parit nggak boleh, main dekat jalan nggak boleh. Anak ini bingung kalau terlalu sering dilarang. Itu betul itu, kalimat itu betul. Membuat anak itu membuat bingung, takut ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, sehingga setiap idenya, gagasannya, keinginannya selalu mentok nggak boleh, selalu kena marah, selalu dikoreksi, selalu dibentak, dihukum, diancam. Orang tua yang membesarkan anak dengan cara seperti ini, wallahi anaknya nggak berkembang, anaknya selalu takut. Tapi kalau berusaha memfasilitasi, fasilitator. Nah, memfasilitator. Jadi fungsi orang tua pertama adalah motivator, menghargai, mendorong, memuji. Ya. Yang kedua fasilitator, yang ketiga mentor. Mentor itu membimbing caranya. Cara mandi. Anak-anak baru pengen belajar mandi, gak mau dimandiin sendiri, gak mau dimandiin, dia pengen mandi sendiri. Ada masa anak itu pengen mandi sendiri, tapi mandinya hanya sabun di depan saja, di perut saja. Ini anak-anak, jangan dimarahin. Oh, udah, kamu gak usah mandi sendiri, biar Umi yang mandiin, biar Abi yang mandiin. Ini mandi sendiri gak boleh. Ini harus, ini orang tua kalau melihat seperti itu, hargai dulu. Anak ayah udah mulai gede, pengen mandi sendiri. Ini nak caranya nak, pegang tangan, abinya pegang tangan ya anak yang sedang ini, ratakan semuanya karena saraf motoriknya belum terbentuk. Tangan anak ini dipegang, diratain. Kalau dia keramas cuman di atas juga, ini pegang tangannya diratain ke kepalanya itu. Ini namanya mentor. Cara makannya bagaimana? Pegang sendoknya yang benar, bagaimana cara makan sendok. Ya. Kemudian belepotan, jatuh semuanya. Ini harus ada kain. Nah, kamu mau makan sendiri kan? Ada fasilitator. Sendoknya, piringnya, piring plastik, gelasnya, gelas plastik, disiapin semuanya. Jadi anak jangan terlalu sering dilarang. Ya, jangan terlalu sering dikoreksi. Jangan terlalu sering dibentak-bentak, dihukum, diancam. Yang seperti ini membuat anak kita nggak bisa bereksplorasi, nggak bisa berkreasi. Ide-idenya mentok karena takut dimarah, takut dibentak, takut disalahkan. Anak gambar apa anak? Ini gambar pesawat. Masa gambar pesawat kayak gini?
Ini koreksi. Disalahin lagi. Bikin apa? Bikin rumah. Motor rumah kayak gini. Jangan. Buat seperti ini anak nggak dihargai. Maka orang tua menghargai dulu. Dia udah punya inisiatif menulis, menggambar pesawat. Inisiatif, udah mau belajar. Apa yang ada di kepalanya dia tuangkan dalam bentuk karya. Ini adalah mengeksplorasi. Hargai dong. Menghargai. Pesawat ya. Pesawat itu coba gini. Coba kalau pesawat itu ada begininya, ada rodanya, ada sayapnya. Coba nanti kamu yang nebalin. Abi yang membuat dulu tipis-tipis, kamu yang nebalin ya. Nanti kamu kasih warna ya. Keren. Setelah anak berkarya harus selalu minimal jempol. Kalau antum nggak bisa mengasih pujian, bahasa lisan, bahasa isyarat. Keren, mantap, pinter, cerdas, hebat. Lah itu membuat anak langsung mau lagi, mau terus berkarya, mau terus melakukan ide-ide gagasan. Gagasannya selalu didukung. Selama tidak berdosa, selama tidak dalam syariat itu nggak berdosa, nggak maksiat, dukung. Dia kadang-kadang anak itu joget, badut. Ini yang dikoreksi. Nah, anak soleh nggak boleh joget-joget. Anak nyanyi-nyanyi dikoreksi. Yang ini nggak boleh nak. Yang itu, yang jelas-jelas nanti akan membuat anak itu punya kebiasaan buruk, koreksi. Tapi kalau ide gagasan tadi tentang kemampuan menulisnya, kemampuan menggambarnya, menggunting, melipat itu sangat bagus. Dilatih dari kecil, menggambar, menggunting, melipat, mewarnai, memotong, ya. Keterampilan itu diajarkan pada anak kita dari kecil. Mereka ada gambar pohon, kita potong daunnya, nanti ditempel, ya, terbentuklah pohon. Anak itu kalau sering diajak seperti ini. Nah, ini salah satu cara untuk para orang tua menghindarkan anak dari HP. Ibu bapaknya ajari anak menggunting, melipat, menggambar, mewarnai, ya. Itu kalau sering-sering, masya Allah, ajak anak untuk berkarya, ya. Itu membuat anak itu jauh dari gadget, dari HP. Tapi kalau ini semuanya anak nganggur sepanjang hari, nggak tahu apa yang dilakukan, gitu ya, nggak tahu apa yang dilakukan karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, pegang HP juga nggak boleh, bingung dia. Istilah anak sekarang gabut, kan? Gabut, bingung dia. Nah ini bosen, bete, bingung. Jadi aku mau ngapain? Ya. Setiap ide, sekali lagi orang tua, kalau kita pengen anak kita itu kreatif, dan ini kreativitas itu sebenarnya di masa depan, sebenarnya bukan masa depan, kedepannya, ya, yang paling banyak, ya, yang paling banyak mendukung kesuksesan anak itu adalah kreativitasnya. Kreatifnya itu yang membuat dia rezekinya tanpa batas. Kalau dia punya ide gagasan, lah ini yang membuat anak akan semakin kreatif. Maka tantanglah anak untuk berkarya. Yang membuat anak itu akan selalu bisa berkarya, selalu bisa berkreasi, kreatif, inovatif. Kalau orang tuanya selalu memberikan pujian dari setiap karya-karyanya.
menghargai karya-karyanya, membimbing, mengarahkan, ya, mengarahkan bagaimana caranya, bukan menyalahkan tapi mengarahkan, membimbing, mentor, memfasilitasi, difasilitasi anak itu mau berkarya, mau menuangkan ide-ide gagasannya, fasilitasi. 3 hal ini kalau orang tua itu menerapkan 3 fungsi ini sebagai seorang motivator, mentor, dan fasilitator, maka anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Yang membuat anak itu kreativitasnya hilang tadi ya, yang pertama adalah apa? Rasa takut. Takut tadi ya, takut dikoreksi, takut disalahkan, takut dibentak, takut diancam, takut dihukum, takut dibandingkan. Gambarnya dibandingkan sama gambar adiknya, adiknya gambarannya bagus, dia nggak mau gambar lagi. Itu ya. Ini yang pertama, rasa takut. Jadi rasa aman tadi, kebutuhan yang kedua dia nggak dapat. Kalau yang kedua dia nggak merasa aman, nyaman, wallahi nggak pernah terpikir untuk mengeksplor gagasan. Dia punya ada banyak ide gagasan, potensi besar, tapi yang menghalangi adalah rasa takut kalau disalahkan, dibentak. Ini penghalang pertama. Yang kedua, ya, apa kebutuhan yang ketiga? Dicintai. Kalau udah tadi nggak dihargai gagasannya, maka kebutuhan yang kedua, ketiga juga nggak dapat. Ya, dicintai. Yang ketiga dihargai, nggak pernah dihargai ide gagasannya. Ya. Yang ketiga, yang penghalang kreativitas anak itu adalah anak terlalu padat kegiatannya. Terlalu padat kegiatan. Sekolahnya full day. Full day dari pagi sampai sore, padat pelajaran. Ngapal, nulis, terus pelajaran dari pagi sampai sore. Habis itu pulang masih privat lagi, privat matematika, privat bahasa Inggris, privat bahasa Mandarin. Anak terlalu capek. Kalau anak sudah kecapean dan selalu dijejali, pelajaran, makanya sekolah yang baik itu bukan sekolah yang menjejali, tapi mengeksplor. Ya, menumbuhkan. Konsep Islam itu menumbuhkan, bukan menjejali. Dijejali banyak pelajaran. Kalau anak sekarang berapa pelajaran, Pak? Yang di SD IT, yang SMP IT, SMA IT. Menggabungkan kurikulum diniyah dan umum. Umumnya udah 7, diniyahnya berapa? 8, 7, belasan. Coba antum tanya orang Jepang, orang Finlandia, pelajarannya berapa? Nggak banyak. Yaman, coba tanya ustadz-ustadz yang dari Yaman, dia belajar sehari itu berapa pelajaran? Nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Kita belasan. Makanya dari pagi sampai sore belajar. Orang tuanya aja, kita aja dari pagi sampai sore suruh belajar, nggak sanggup kita, capek. Nggak ada yang tidur siang. Tidur siang itu qailullah itu sunnah Nabi, nggak dilakukan juga. Di sekolah full day, pulang sore, nggak ada tidur siang. Anak kelelahan, pulang sudah capek, mata sudah tinggal 5 watt, masih ada PR lagi. PR matematika. Saya dulu anak saya naik kelas 3.
Pulang dari sekolah sudah capek, ada PR matematika. Capek sampai di rumah suruh tidur nggak mau. Masih main dulu karena di sekolah kurang main. Main dulu. Habis maghrib itu disuruh murojaah. Ada jadwal murojaah kan? PR murojaah. Murojaah habis isya suruh ngerjain PR. Ada PR matematika. Karena sudah kelelahan, mata tinggal 5 watt. Diterangin mau 10 kali nggak masuk, dibentak-bentak sama omnya. Saya itu lihat, ya Allah, masa anakku seperti ini. Masa kecil kok nggak bahagia, masa kecil kok stres. Sambil nangis beguguk itu, nulis itu, ngerjain. Ya Allah, sejak itulah akhirnya saya tarik homeschooling, belajar sama Ami di rumah, nggak usah sekolah lagi. Padahal sekolah saya sendiri. Sekolah yang saya rintis sendiri. Ya udah, setelah homeschooling enak, nyaman. Masa kecilnya bahagia. Bisa mengeksplor gagasannya, bisa berkarya. Masalah tahfiznya malah lebih banyak daripada di SD temennya. Lulus dia sudah 4-5 juz. Di sekolah dia 2 juz susah. Saya ngajarin 1 bab diniyah itu, nerangkannya cukup 5 menit di mobil. Tentang apa? Rububiyatullah, mengenal Allah, ya, rububiyatullah. Cukup 5 menit, 10 menit saya terangin sebentar. Anak di mobil, paham? Lah, simple sebenarnya. Akhirnya itu yang membuat akhirnya udah kayaknya homeschooling saya buat. Lebih anak berkreasi, lebih juga mandiri, tahu kerjaan rumah sebelum ketika mereka lihat temennya berangkat sekolah, oh kalian sekolahnya di rumah. Belajarnya bedanya, belajarnya membantu Umi. Kita bagi kerja, yang ini yang nyapu, nanti yang nyepel, yang nyuci piring. Anak lebih terampil ternyata, tahu kerjaan rumah, ya, bisa bantu uminya, bisa setelah itu mereka bisa menggambar, bisa menggunting, mewarnai, terus berkarya lebih baik, berkembang baik. Simple. Lah di sini sekalian, ternyata hal yang membuat kita nggak kreatif itu ketika terlalu padat acara. Makanya para leader PT, leader pimpinan, pokoknya pimpinan itu nggak boleh capek, nggak boleh dia kerja fisik dari pagi sampai sore seperti operator. Leader itu kerjaannya di morning bakery, ngopi, gitu ya, rapat, membahas, mengevaluasi, ngontrol, begitu, mengontrol, mengevaluasi, merapatkan, kemudian menganalisa, memutuskan. Itu kerjaan orang-orang yang nggak boleh capek secara fisik. Untuk pengembangan ke depan, pengembangan perusahaannya, pengembangan usahanya. Ketika dia terlalu capek, nggak bisa mikir lagi, nggak bisa mikir lagi. Kreativitas kita untuk mengembangkan itu nggak ada lagi. Maka kalau punya usaha, ya awal-awal boleh one man show semuanya, ya. Semua dikerjain sendiri. Dia yang produksi, dia yang marketing, dia yang melayani, dia yang office boy, dia yang semuanya. Awal-awal boleh. Tapi kalau sudah mulailah satu persatu dilepas, nggak boleh semua dikerjain. Dia harus mengembangkan, membesarkan. Nah ini, lah mereka para pemikir, para seniman, ya, nggak ada artis tuh rata-rata malah kejar paket, Pak.
para artis, ya, para atlet, nggak sempat dia sekolah formal karena dia lebih pada menggali potensi. Setiap hari pemain bola itu kalau udah masuk di pelatnas, dia nggak sekolah lagi. Di camp tiap hari main bola 4 jam. Latihan karate yang mau masuk pelatnas tiap hari 4 jam latihan. Fokus di pengembangan. Para artis, saya nggak nyuruh anak kita jadi artis, tapi saya melihat mereka berbakat, potensinya dikembangkan, berkembang dengan baik itu karena tidak terlalu banyak pelajaran yang dipelajari, nggak terlalu capek dengan semua kegiatan, dia fokus pada minat bakatnya. Makanya akhirnya menjadi master di bidangnya. Master di bidangnya karena tiap hari itu yang digeluti. Kalau kita di pelajaran kita di sekolah apa? Hari ini belajar matematika, besok belajar bahasa Indonesia, besok belajar IPA, besok belajar apa lagi? IPS. Terus lah matematika ketemu cuma seminggu sekali, bahasa Indonesia seminggu sekali. Kira-kira kalau seminggu sekali ahli nggak nanti? Nggak ahli. Tapi kalau untuk dasar nggak apa-apa, sekolah dasar. Tapi udah SMP SMA mestinya harus mulai penjurusan mana minatnya, bakatnya. Mana minatnya, bakat. Kalau memang dia senangnya di matematika, maka matematika harus diporsikan tiap hari. Minatnya bahasa Indonesia harus dia menjadi seorang orator, menjadi seorang motivator, menjadi seorang yang suka memberi nasihat dengan baik. Perlu jam yang lebih. Sampai jam berapa, Pak? 5 menit lagi. Oke. Jadi ini tadi ya. Ini hal yang harus kita pahami bahasanya untuk supaya anak kita itu mendapatkan menjadi seorang yang pertama, kalau kita memenuhi kebutuhan dasar anak ini, anak itu disinilah dia merasakan bahagia. Di rumah itu happy. Sama ayah sama ibu tuh happy karena semua ide gagasan selalu didorong, dihargai, difasilitasi, dibimbing. Di sekolah happy, belajar sesuatu yang dia sukai, yang dia minati, itu yang difasilitasi, dimentori, dihargai. Loh, kalau anak selalu dari TK, SD-nya, sekolahnya itu selalu memfasilitasi seperti itu, happy. Hidup itu terasa bahagia. Tapi kalau dipadatkan tadi, penuh dengan stres tiap hari, nggak enak kali sekolah. Ciri-ciri stres, Pak. Kalau anak antum bangun, dia susah nggak kira-kira mau sekolah, dia males, ogah-ogahan, itu ciri-ciri anak itu terbebani, stres. Dia nggak menikmati sekolah. Beda dengan kita masa kecil dulu. Waktu sekolah itu happy, jalan bareng, walaupun jalan kaki jauh dengan jalan, tapi happy bersama teman-temannya. Tiap hari itu dengan semangat belajar ke sekolah. Anak sekarang enggak. Penuh dengan isinya di sekolah di tasnya itu banyak buku. Berat. Ya. Kayak kura-kura. Tasnya gede. Masih SD, masih TK, tasnya gede. Ya. Karena banyak buku. Gitu. Ini ciri-ciri kalau diajak ke sekolah dia ogah-ogahan, males-malesan, itu ciri-ciri anak itu terbebani, nggak enak, nggak happy dia. Lah nanti untuk mengukur ya
Mestinya seseorang itu akan mendapatkan, kalau sudah tersalurkan kebutuhan explore ini, makanya kita nanti bisa melihat kondisi anak itu dengan 4E. 4E. E yang pertama adalah enjoy, seneng dulu, happy. Tiap hari itu dia happy. Tiap hari dia senyum, riang, gembira. Mau ke sekolah dia semangat, happy, seneng. Kalau dia gambar, dia menghobinya gambar, dia seneng. Apapun yang dilakukan anak, kalau dia senang, berangkat dari senang, happy, enjoy. Yang kedua, easy. Easy apa? Mudah, gampang, terasa mudah. Yang gambar, coret-coretan. Jadi kita yang susah, kita mau niru susah. Ya, gampang buat anak melakukannya. Bagi temennya susah, bagi kita susah, tapi dia mudah. Yang ketiga adalah excellent. Bagus. Bagus hasilnya. Hasilnya bagus. Dia enjoy melakukannya dan mudah melakukannya, hasilnya bagus. Itu ciri-ciri bakat. Baru kalau dia bagus hasilnya, dia akan menghasilkan rupiah, bisa dijual hasilnya. Masak, seneng dia masak, enak rasanya, mudah bagi dia, enak, dan bisa dijual, akhirnya menghasilkan. Lah 4E itu kita harus amati anak kita. Kalau anak kita mudah bosen, berarti nggak enjoy, nggak mau lagi. Bukan itu berarti bakat minatnya. Dia nggak jemu, nggak bosen, ya. Dia larut menikmati waktunya. Kadang-kadang seorang itu dia kerja karena dia enjoy, nggak tahu ternyata waktunya sudah lewat, waktunya udah habis, ternyata udah tengah malam, nggak terasa karena dia menikmati, ya, menikmati, enjoy tadi, kemudian mudah melakukan, hasilnya bagus. Kalau udah hasilnya bagus, itu jadi rezeki. Itu yang ngerti. Jadi kalau Islam itu konsepnya menumbuhkan potensi, tapi kalau sekolah sekarang menjejali anak. Kamu seneng nggak seneng harus belajar ini. Kita dulu belajar sin kos tangin. Itu yang dipakai paling hanya Pak Tri aja. Kita dulu belajar, itu yang dibutuhkan Pak insinyur. Kita nggak butuh kan? Ada yang sampai sekarang masih dipakai sin kos tangen, logaritma. Tapi itu harus dipelajari, ya kan? Untuk jadi karyawan Indomaret butuh nggak sin kos tangen? Jadi kasih hanya di barcode, hanya gini aja ini. Nah, setelah itu langsung dapat totalnya. Tapi kita diwajibkan itu, dijejali. Cukuplah kalau dia memang nggak potensi jadi seorang ilmuwan, nggak potensi jadi seorang insinyur, nggak potensi jadi guru matematika. Cukuplah matematika dasar, plus kurang bagi kali, cukup. Itu cukup. Nggak perlu akar 3 dari 9. Nggak perlu itu. Cukuplah ya di matematika dasar. Itu dibutuhkan para insinyur, para engineer yang mau jadi insinyur, yang mau jadi guru matematika,
yang mau jadi ilmuwan, yang mau jadi, itu butuh ilmu itu. Tapi kalau jadi karyawan, operator, ya, jadi chef, jadi pelukis, jadi ustadz, jadi guru selain guru matematika, nggak perlu. Ada ilmu-ilmu yang mubazir. Mubazir waktunya, mubazir juga biayanya. Itu harus kita. Ini karena tadi akhirnya butuh waktu panjang kan, padahal ini nggak butuh, nggak dibutuhkan di masa depannya. Dia memang sukanya gambar kok, suruh medali matematika. Di rapotnya matematika cuman dapat 4, gambarnya 9. Kira-kira bapaknya keputusan orang tua, anaknya mau diprivatkan matematika atau privat gambar? Hah? Matematika rapotnya 4, gambar 9. Kira-kira orang tua punya keputusan anaknya privat matematika, privat gambar? Kepada matematika. Padahal di matematika dia nggak punya potensi, nggak suka, nggak enjoy, nggak menikmati. Nah, kamu 4. Mulai sore ini kamu privat matematika. Ya aduh, gini udah tepuk jidat. Paling kalau diprivatkan dari 4 naik jadi 6. Tapi kalau 9 tadi, gambarnya, potensinya digambar. Hari-hari dia gambar. Kayaknya Abi Umi lihat kamu itu seneng gambar. Kamu mau nggak masuk di sanggar seni lukis? Ada orang yang hebat dalam gambar. Yes, bahagia dia. Tersalurkan minatnya, bakatnya, tergali, potensinya tersalurkan. Akhirnya muncullah entrepreneur muda, pelukis muda, ahli muda yang masih dia senangnya IT. Ya udah, IT sama agama selesai. Dia belajar IT dan agama selesai udah. Tiap hari dia biar aja IT plus ngaji. Ya. Sudah. IT ngaji, itu agama, udah gitu aja. Karena agama dibutuhkan untuk kedepannya. Lah IT-nya itu dia jadi ahli di bidangnya. Di agama dibutuhkan untuk hidupnya. Agama itu wajib. Sehingga ahli IT yang paham agama. Sehingga ketika IT-nya dipadukan dengan agama, nggak mungkin digunakan untuk mendukung industri pornografi. IT-nya untuk mendukung dakwah. Tuh, kayak gitu kan, hebat. Ya, jadi lihatlah potensi anak kita, ya. Jadilah orang tua yang motivator, mentor, fasilitator. Dukunglah, ya. Anak ini kemana arahnya, salurkan, ketemukan dengan para ahli, temukan dengan tempat-tempat untuk belajar. Waktu liburan, berikan waktu. Mau nggak kamu kursus ini? Kamu kayaknya suka masak-masak, kamu kursus masak ya selama liburan. Masya Allah, keren banget. Kursus masak seminggu, 2 minggu, udah punya. Tiap liburan diisi dengan itu, seneng. Jadi hal-hal seperti ini para ayah dan para ibu sekalian penting untuk kita tahu tentang bakat potensi anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada ini. Nah, itu ada pertanyaan di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, bagaimana Ustaz sikap orang tua jika anak kelihatan sudah tidak berminat dengan kegiatan tambahan
kursus atau karate yang dijalani sekarang. Sedangkan tujuan orang tua awalnya untuk mengurangi anak dengan gadget, untuk mengawasi mereka terus. Orang tua juga ada kegiatan lain. Ya, kalau minatnya udah nggak ada. Nah, kalau sebenarnya kalau laki-laki itu memang harus dimotivasi untuk jadi punya bela diri, jadi pendekar. Walaupun dia nggak ahli banget, ya, tapi berikan peneguhan, suruh sabar, suruh kalau bela diri itu laki-laki itu kamu butuh. Kalau kamu punya bela diri, kamu punya rasa percaya diri. Berikan gambaran-gambaran bagaimana nanti kalau kamu punya istri diambil orang, kalau punya duit dirampok orang, dibegal. Kamu nggak punya ilmu bela diri, kamu butuh itu. Lakukan, ikuti terus. Ya, walaupun dia sudah mulai ogah-ogahan, nggak apa-apa. Yang penting minimal dia sudah punya jurus-jurus jitu untuk bukan harus jadi juara dalam lomba event, bukan, tapi untuk memiliki rasa percaya yang lebih. Untuk laki-laki ya. Dan tambahkan mungkin minat anak kita itu apa, kita harus tahu. Salurkan ke sana. Masukkan di kursus atau temukan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk privat dan seterusnya. Bagaimana solusi mengatasi anak yang sudah terlanjur manja? Manja ini motivasilah. Panggillah anak, kamu udah gede, harus bisa melakukan sendiri. Udah dibilang gede, udah dibilang dewasa, lakukan sendiri. Kalau nggak tahu bagaimana caranya, tanya sama Abi, tanya sama Omi, kasih tahu caranya. Begitu terus. Kamu udah gede, kamu bisa. Nah begitu terus. Jangan sampai anak itu bergantung dengan kita. Ya. Jangan sampai orang tua selalu mengambil alih setiap masalah anak. Masalah dengan anak, orang tua selalu ikut campur terus. Masalah apa saja terkait anak, anak punya masalah dengan teman di lingkungannya, punya masalah, berantem, orang tua jangan mengambil alih urusan menyelesaikan ini. Tanya sama anak, kamu masalahnya apa? Kalau kamu yang salah nak, kamu minta maaf, selesai. Kalau kamu yang benar, kamu maafkan, selesai. Suruh begitu. Gak usah kita baper, aduh anakku dipukulin, gak terima saya, cari anaknya, ya, akhirnya kita pukul juga orang tuanya nanti. Masalah anak dengan anak dengan guru, anak dengan temannya di sekolah. Ajari anak kita cara menyelesaikan masalah. Itu mentor tadi. Orang tua jadi mentor. Ajari anak makan, itu mentor. Ajari anak mandi, mentor. Ajari anak pakai baju. Ajari anak, kalau sudah bisa melakukan sendiri, jangan mau membantu. Jangan mau. Orang tua kadang menyuap juga. Udah SD masih disuap. Ini orang tua. Bukan sayang, tapi sayang bukan pada tempatnya. Tapi kalau nggak disuap dia nggak makan, Ustaz, cuman dimut aja, ditahan di. Dia lama kali. Orang tua nggak sabar. Nggak sabar, udah kamu marah-marah, kemudian disuapin. Cepet telan. Sambil marah-marah, merepet. Ya kan? Sampai kapan nyuapin seperti ini? Ini nggak mandiri. Pokoknya kita ambil pakai jam. Lihat, kalau udah jarum jam yang panjang di angka 6, kita harus berangkat sekolah. Kamu harus selesai. Kalau nggak selesai, terserah kamu. Kalau nggak selesai, pokoknya makan harus selesai. Kalau enggak, dia terlambat. Biarkan dia dihukum sama Ustaz. Kita bilang sama Ustaz, Ustaz, kita WA dulu, Ustazah, anak saya tadi terlambat karena dia makannya lelet, mandinya lelet. Tolong dihukum. Kalau udah dihukum, kita orang tua harus kerja sama guru. Kita malah minta anak kita dihukum. Hukum aja Ustaz, biar nanti
dia nggak lelet makan lagi, nggak lelet mandi lagi. Kalau udah begitu nanti besok nanti dia pulang sekolah dia akan apa? Akan ngadu. Tadi aku kena hukum sama Ustadz. Kenapa kena hukum? Karena terlambat. Kenapa terlambat? Karena makan lambat, mandinya lambat. Bahkan Habib Sam'ud sudah mengingatkan, jangan disuapin, jangan dimandiin. Udah bisa mandi, udah bisa makan sendiri kok dimandiin, disuapin. Ini yang membuat anak gak mandiri. Paling kalau cara pertama tadi kita minta dihukum sama gurunya, paling seminggu selesai. Masalah ini selesai. Anak akan berusaha makan lebih cepat, mandi lebih cepat. Tapi kalau disuapin gak akan pernah selesai. Sampai kelas 5 SD pun masih harus disuap. Ini ya, karena orang tuanya gak rela anaknya kelaparan, anaknya dihukum. Ya ini membuat akhirnya anak kita manja dan kita selalu mengambil alih masalah anak. Nah, pola asuh seperti ini membuat anak itu manja, gak mandiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada dari bapak-bapak? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.